Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wahyuningrum dari jurusan Ilmu Peternakan, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Salah satunya yaitu penggunaan tanda koma. Dosen pengampu ialah Ibu Handayani Indah Susanti, STP MSc, Tugas Bahasa Indonesia. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Tanda koma. Yang pertama, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contohnya, yang pertama, telepon seluler, komputer atau internet bukan barang asing lagi. Yang kedua, buku, majalah, dan jurnal termasuk sumber-sumber kepustakaan. Yang kedua, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk atau setara. Contohnya, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Ini bukan milik saya, melainkan milik ayah saya. Yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Contohnya, kalau diundang, saya akan datang. Karena baik hati, dia mempunyai banyak teman. Catatan, tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Yang keempat, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubung dengan itu, dan meskipun demikian. Contohnya, mahasiswa itu rajin dan pandai, oleh karena itu, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Yang kelima, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru, seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, atau nak. Contohnya, oh begitu, wah bukan main, hati-hati ya jalan licin, nak kapan selesai kuliahmu, siapa namamu dik, dia baik sekali bu. Yang keenam, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contohnya, kata nenek saya, kita harus berbagi dalam hidup ini. Catatan, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung yang berupa kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat seru dari bagian lain yang mengikutinya. Yang ketujuh, tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri ditulis berurutan. Contohnya, Saudara Abdullah, Jalan Kayu Manis 318, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta 13130. Yang kedelapan, tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Contohnya, Gunawan, Ilham 1984, Kamus Politik Internasional Jakarta Restu Agung. Yang kesembilan, tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Misalnya, Sultan Takdir Alis Syahbana, Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia Jilid 2 dalam kurung Jakarta Pustaka Rakyat 1950 halaman 25. Yang ke-10, tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Contohnya, B. Ratulangi SE, Nyonya Hadijah MA. Catatan, bandingkan Siti Hadijah MA dengan Siti Hadijah MA atau Siti Hadijah Mas Agung. Yang ke-11, tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Contohnya, 12,5 meter, 27,3 kg, 550 rupiah, dan 750 rupiah. Yang ke-12,
Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan akuisisi. Contohnya, semua siswa koma, baik laki-laki maupun perempuan koma, harus mengikuti latihan paduan suara. Yang ke-13, tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Contohnya, dalam pengembangan bahasa koma, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Bandingkan dengan dalam pengembangan bahasa, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Mungkin segitu penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.